Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali memulai alur cerita baru ya guys ya. Tapi nggak bisa dibilang baru juga sih. Bagi kawan-kawan yang udah mengikuti channel Mimin dari 5 tahunan yang lalu, pasti tahu dah alur cerita satu ini. Karena ini adalah alur cerita paling pertama dibahas di channel ini. Oke lah, jadi mari kita mulai alur ceritanya. Jadi judul kali ini adalah The Boxing. Di suatu malam yang cerah bertabur bintang di langit, terdapat seorang anak laki-laki yang tertunduk lesu di samping tempat pembuangan sampah, ditemani sorotan cahaya lampu yang mengisi kekosongan hatinya. Wajah anak laki-laki itu terlihat memar dan sepertinya dia baru aja disiksa oleh teman-temannya, atau mungkin siapa lagi tuh, preman-preman sekitar. Tiba-tiba seseorang pria berambut kuning yang memikul sarung tinju menghampiri anak tersebut dalam perjalanan pulangnya. Pria tersebut menatap anak itu cukup lama. Dia merasa iba atas penderitaan yang sepertinya dialami anak itu. Makanya dia duduk di depan si anak itu dan bilang, "Hei anak muda, apakah kau terjatuh dalam kegelapan dunia? Aku akan cerita sesuatu yang bagus untukmu. Jadi ukirlah baik-baik di dalam hatimu itu. Semua bintang di langit semesta ini selalu bersinar untukmu. Apapun yang terjadi, suatu hari nanti, ayo kita berjumpa lagi saat kau menjadi lebih kuat, anak muda." Beberapa tahun pun berlalu. Kita beralih ke sebuah gym tinju. Suasana di sana terlihat cukup sibuk dengan orang-orang yang berlatih, baik di samsak, ring ataupun shadow boxingnya. Di sudut ring ada seorang pelatih berambut putih yang sedang melihat pertandingan dengan serius. Dia adalah seorang pelatih legendaris yang mencetak 5 orang juara dunia bernama Kei. Pelatih legendaris itu sedang mencari bibit jenius baru untuk menjadi monster di tingkatan dunia nantinya. Pelatih Kei sedikit terkesan dengan seorang anak muda berambut putih juga yang bernama Ryu Baeksan. Kebetulan menurut coach gym tersebut, Ryu adalah anak muda berbakat yang baru berlatih di gym itu sekitar 2 mingguan. Kei menyadari kalau Ryu memiliki potensi, tapi dia nggak bisa melihat kekuatannya yang sebenarnya karena lawan yang dia hadapi terlalu lemah sehingga dia seperti sedang bermain-main di atas ring. Pelatih Kei meminta kepada coach gym agar Ryu sparring dengan atlet terbaik gym tersebut. Coach pun memanggil atlet botak yang bernama Chul. Dia berusia 26 tahun dan berada di peringkat ketiga kelas super middle tingkat nasional. Secara pengalaman dan berat badan udah pasti Chul lebih unggul dari Ryu. Saat Chul mendatangi panggilan coach, dia kaget melihat pelatih legendaris Kei ada di sana. Makanya dia pun bertekad memberikan yang terbaik untuk menarik perhatian pelatihan Kei padanya. Setelah coach memberikan instruksi pada Chul agar lebih santai menghadapi Ryu kali ini, Chul pun bilang kepada Ryu, "Hei, kau yakin gak pakai headgear? Gimana kalau aku gak bisa mengontrol kekuatanku?" Dengan santuy Ryu ngejawab, "Headgear itu malah membuat kepalaku tertekan dan menjadi berat. Kalau nggak pakai pasti lebih seru dan menantang, bukan?" Ngelihat jawaban itu, Chul bilang, "Aku akan menjadikan rambutmu yang sombong itu menjadi sopan." Dan sparring mereka pun akan segera dimulai. Di saat para penonton panik dan nyuruh Ryu agar memakai headgear-nya, berhubung lawannya adalah ranking 3 nasional, Ryu malah terlihat santai sambil menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan, bahkan menurunkan penjagaannya sebagai gerakan provokasi. Ngelihat itu, coach tersenyum dan bilang dalam hatinya, akhirnya dia menunjukkan jati dirinya. Aku masih nggak melupakan saat pertama kali aku melihatnya. Gerakannya sangat berbeda dari yang selama ini pernah kulihat, kata si coach sambil mengingat ketika Ryu membantai habis sekelompok murid SMA berandalan sendirian. Sambil terus melakukan step dan menggerakkan tubuhnya di atas ring, Ryu bilang, bukankah tinju itu cukup mengikuti irama dan membuat lawan goyah? Kesal ngelihat provokasi Ryu itu, Chul langsung melancarkan cross bertenaga ke arah lawannya. Hebatnya Ryu berhasil menghindar dan langsung melancarkan counter overhand hook yang mengenai tepat di wajah Chul dengan sangat akurat. Mata para penonton terbuka lebar ngelihat serangan Ryu berhasil mengenai ranking 3 nasional itu. Sedangkan pelatih Kei terlihat sedang menganalisa setiap gerakan yang diperlihatkan Ryu saat ini. Dia bilang memang sangat mengesankan untuk ukuran anak yang baru berlatih selama 2 minggu. Tapi dia nggak bisa melewati perbedaan amatir dan profesional hanya dengan ini. Terlihat Chul nggak tumbang dengan pukulan Ryu tadi. Dan ngelihat itu ngebuat Ryu lumayan kaget di sini.
Chul terus melakukan one-two dengan kecepatan yang tinggi dan Ryu menghindarinya sampai dia berada di gerakan mati yang membuat dia nggak bisa menghindari lagi. Ryu mencoba memblokir pukulan Chul itu, tapi itulah yang sedang diincar oleh Chul sebenarnya, yaitu membuka pertahanan Ryu dengan sangat lebar menggunakan kekuatan petarung Infighter sepertinya. Ketika pertahanannya terbuka, Chul langsung melakukan charge hook yang sangat kuat ke arah Ryu. Pelatih K terlihat terus mengamati. Dia bilang dalam hatinya, tunjukkanlah kemampuanmu yang sebenarnya kali ini. Tapi dengan sangat mengagetkan, Ryu menghindarinya seperti menjatuhkan tubuhnya ke lantai, tapi dengan kontrol yang sangat mengagumkan. Gak berhenti sampai di situ, Chul langsung melakukan pukulan lanjutan ke arah bawah. Tapi lagi-lagi dengan refleksnya yang sangat tinggi, Ryu menghindari serangan itu dan mengambil jarak. Chul bilang, sepertinya kau punya alasan untuk sombong. Lumayan juga bocah. Mengetahui kalau bocah di depannya sangat berbakat, Chul gak menahan kemampuannya lagi. Dia langsung melakukan burst ke arah Ryu dengan kecepatan yang tinggi, melakukan serangan dengan bobot yang besar di setiap pukulannya. Namun kejeniusan Ryu memang bukan main. Di setiap serangan yang dilancarkan oleh Chul ini, Ryu mampu menyelipkan pukulan counter. Sebuah uppercut counter yang sangat telak dan gak terduga oleh siapapun masuk dengan cukup fatal. Bahkan Chul bilang dalam hati, apa? Sebuah uppercut? Bagaimana bisa? Dalam hati Chul bilang, sial, aku gak bisa ngelihat pergerakannya. Dia gak cuma cepat, aku bahkan gak bisa memprediksikan jejak dan timing pukulannya. Tiba-tiba tanpa Chul sadari, sebuah cross kuat dari bawah menembus pertahanannya dan mengenai pipinya dengan sangat telak. Bagaimana bisa dia seperti ini? Kata si Chul dengan penuh pertanyaan di dalam kepalanya. Sementara itu pelatih K bilang dalam hati, elastisitas dan juga fleksibilitas yang membuat dia bisa melakukan penangkalan yang gak mungkin dilakukan, dan juga bisa melakukan pukulan serangan dengan bebas. Pukulan overhand tiba-tiba berubah menjadi uppercut. Harusnya membelokkan gerakan cuma buang-buang tenaga aja dan sia-sia, tapi elastisitas dan fleksibilitasnya membuat gerakan itu menjadi mungkin. Beda dengan fake punch yang sebenarnya dilakukan dengan bebas, ini membuat siapapun gak bisa menghindarinya sehebat apapun dia, termasuk profesional sekalipun. Dengan kata lain, tinju anak ini adalah sebuah kebebasan. Udah lama aku gak ngelihat kejeniusan semacam ini. Ternyata bakat alami itu memang benar-benar ada. Sayang pengalamannya masih kurang, kata pelatih K ngeliat saat ini tanpa Ryu sadari dia udah berada di sudut ring dan terpojokan. Di saat Ryu sadar kalau dia gak bisa bergerak lagi dan terpojokan, dia mulai panik. Dan dengan itu pula sebuah pukulan pada kelas yang berbeda menghantamkan wajahnya sampai bel dibunyikan dan menandakan pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan Ryu yang saat ini terlihat terkapar di atas ring. Tapi tetap aja pelatih K mengakui kalau Ryu ini sangat hebat dan punya bakat untuk menjadi petinju legendaris nantinya. Bagi pelatih K, Ryu punya bakat alami dan intuisi tinju yang membuatnya bisa melakukan apapun sesuka hati. Kepercayaan dirinya yang tinggi dan kemampuan eksekusinya yang hebat membuat gaya tinjunya udah terbentuk secara alami tanpa ada yang memberitahunya dia adalah jenius yang sebenarnya. Sebenarnya masih ada yang perlu pelatih K analisa lagi dari sosok Ryu ini, tapi tiba-tiba gak sengaja dia mendengarkan perkelahian anak SMA yang terjadi di bawah sana di luar gym mereka. Terlihat di sana beberapa berandalan anak SMA sedang membuli seseorang. Ngelihat itu membuat si Coach Gim mau turun ke sana dan memberikan mereka pelajaran karena membuli orang. Tapi tiba-tiba K mencegahnya dan bilang, tunggu dulu. K memperhatikan wajah anak yang dibuli itu, dan ketika dia dipukuli terlihat si bocah yang kumuh itu gak memiliki ekspresi sedikit pun. Ketika ngelihat itu membuat pelatih K berkeringat dan sangat kaget. Bahkan ketika pertarungan Ryu yang tadi yang dianggap seorang jenius dengan bakat alami, K gak memperlihatkan ekspresi kaget sedikit pun. Tapi kenapa sekarang ngelihat anak yang dibuli ngebuat dia berkeringat? K langsung turun ke bawah sana dengan terburu-buru. Setelah turun ke bawah, si Coach Gim memberikan hukuman untuk para berandalan, sedangkan pelatih K berbicara dengan anak yang dibuli itu. K nanya, kenapa kau nggak menghindari pukulan mereka? Padahal kau terlihat mampu menghindari pukulan sampah anak-anak itu. Dengan wajah datar, anak tersebut ngejawab, aku cuma malas meladeni mereka. Sebuah jawaban singkat yang penuh arti sebenarnya. Karena di sini asumsi K menjadi jelas. Dia dibully bukan karena lemah, tapi karena malas meladeni. Saat anak tersebut pamit pergi, K bilang dalam hatinya, aku ingin mengujinya. Apakah firasatku benar? Tapi kalau aku salah, dia bisa tewas bersimbah darah. Namun aku tetap ingin merealisasikan keinginanku ini. Bukankah hidupku dari dulu seperti itu?
pelatih K kembali memanggil, "Hei, bocah!" dan membuat anak tersebut berhenti berjalan dan sedikit melirik ke belakang. Tiba-tiba sebuah hook dahsyat dengan aura membunuh melesat dari pelatih K tepat ke arah wajah anak tersebut. Itu adalah pukulan terkuat dari seorang petinju legendaris hidup. Namun seketika mata anak tersebut terbuka lebih lebar seiring tinju pelatih K semakin mendekat ke arah wajahnya. Dan secara tiba-tiba, ibarat sebuah waktu yang melambat, anak itu menghindari pukulan K dengan sangat gampang dan sempurna. Coach Jim sampai shock ngelihat pelatih K yang tiba-tiba meninju anak tersebut. K pun bilang, "Kau gak ada niat menjadi petinju." Anak tersebut langsung ngejawab, "Apa memukul orang itu menyenangkan?" K ngejawab lagi, "Kau benar-benar membuatku kaget mendengarkan jawaban itu. Apa memukul orang menyenangkan katamu? Apa kau pikir sampah-sampah itu memukulmu untuk melakukan kerja bakti? Enggak, tentu aja karena itu menyenangkan. Orang memukul orang lain karena itu menyenangkan. Semua manusia itu lemah, makanya mereka haus akan eksistensi diri. Gak ada yang lebih sederhana dan jelas selain memukul. Makanya para petinju profesional rebutan mendapatkan gelar dan sabuk demi diakui sebagai yang terhebat dan terkuat. Mumpung kau lahir di dunia ini, maka cobalah. Seperti apa kau itu? Seberapa tinggi kau bisa naik? Apa aja yang bisa kau raih? Kalau kau punya sayap, terbanglah sampai sayapmu terbakar sinar matahari. Kalau kau punya kaki yang besar, berdirilah dengan hati yang keras. Itulah arti kehidupan. Lihatlah ini baik-baik." Pelatih K menunjukkan gerakan one-two kepada anak tersebut dan dia bilang, "Aku akan tetap berada di sini selama 1 bulan. Datanglah kapanpun kau mau belajar tinju." Tapi anak itu gak menjawab apapun dan pergi gitu aja. Keesokan harinya, hari-hari sekolah pun dimulai. Terlihat di sini Ryu Baeksan berada di sekolah dan dia bilang kepada teman-temannya kalau akhir-akhir ini dia berlatih tinju. "Bukankah laki-laki itu harus menjadi yang terbaik?" kata Ryu sambil membuli teman sekelasnya yang saat ini berada di bawah kakinya sambil diduduki. Bocah yang dibully itu terlihat memiliki rambut kuning dan juga berkacamata. Dan Ryu Baeksan, anak berambut hitam yang dibully kemarin, dan juga si bocah berambut kuning ini ternyata mereka sekelas. BTW, nama anak berambut hitam adalah Yu dan dia adalah MC-nya. Dan nama si bocah berkacamata berambut kuning ini adalah Injae. Hari-hari terus berlanjut dan terlihat si Injae terus menjadi korban bullying Ryu dan juga komplotannya. Hingga suatu ketika di jam pelajaran olahraga, Injae dan Ryu sedang duduk berdekatan. Injae mengajak Ryu berbicara, tapi ternyata perbincangan mereka menarik perhatian Ryu dan membuat si Ryu menendang bola dengan cukup keras ke arah Injae. Tapi dengan refleks tingkat tinggi Yu, si rambut hitam itu, dia menangkap bolanya dengan tangkapan yang sempurna. Mungkin kalau di anime bola, Yu akan direkrut menjadi kiper legendaris ya kawan-kawan. Oke lah, lanjut. Ngelihat tendangannya yang ditangkap dengan sempurna ngebuat Ryu sangat marah dan mendekati mereka, lalu menampar juga menarik rambut Yu sambil bilang, "Jangan banyak gaya kau sialan. Udah menjadi yang paling keren kah? Kalau sekali lagi kau seperti ini, kau akan mati dengan babak belur." Injae yang di sampingnya hanya bisa gemetaran ketakutan gak berdaya. Ketika Injae pulang ke rumah, di kamarnya dia terlihat sedang berlatih tinju sambil mengingat gerakan yang pernah diajarkan ayahnya saat dia kecil dulu. Dalam hati dia bilang, "Aku harus berani. Aku gak boleh melibatkan orang lain dalam pertarunganku. Bisa-bisa karena aku Yu akan menjadi incaran komplotan mereka." Injae terduduk cukup lama berpikir keras gimana caranya dia ngelawan Ryu yang sangat berbakat itu. Dia tahu persis gimana ciri orang kuat karena udah menonton pertandingan tinju sejak kecil. Baginya Ryu adalah sosok kuat yang di luar nalar. Siapapun yang pernah dihadapi, mau atlet nasional sekalipun, tetap aja menang dengan mudah dan membuat semua lawannya babak belur gak berkutik. Ketika ayahnya udah pulang ke rumah, dia pun nanya ke ayahnya, "Ayah, saat kau menjadi seorang atlet, apa yang ayah lakukan saat harus berkelahi dengan lawan yang lebih kuat darimu?" Si ayah pun ngejawab, "Sebagai atlet profesional, ayah harus melakukan apapun yang ayah bisa untuk menang. Dan ketika melawan lawan yang sangat kuat di atas ring, saat itu tahu ayah akan dipukuli sampai babak belur dan jadi bahan tertawaan penonton. Meski ayah tahu gak ada lagi yang bisa ayah lakukan, ayah tetap berdiri lagi kalau lutut ayah masih bisa bergerak." Itulah yang dinamakan petinju. Setelah mendengarkan beberapa nasihat dari ayahnya, Injae kembali masuk ke kamarnya. Sementara itu di waktu yang sama terlihat Ryu sedang menunggu kedatangan Yu pulang ke rumahnya. Ternyata kekesalannya dari aksi menangkap bola sebelumnya menjadi buntut panjang.
Dan dia saat ini menjadi target bullying Ryu Baeksan. Sambil tertawa Ryu bilang ke Yu, wali kelas memberitahukanku alamatmu dengan sukarela. Tapi Yu hanya berjalan melewatinya tanpa mengatakan apapun. Karena kesal, Ryu bangkit dan menendang Yu dari belakang sambil menarik rambutnya. Dia bilang, "Hei, kau pandai berantem ya? Saat aku melihatmu tadi siang, sepertinya kau pandai berantem, bukan? Gimana kalau kita duel sekarang di sini?" Meski rambutnya ditarik dan wajahnya ditekan, Yu tetap aja nggak bereaksi dan nggak mengatakan apapun. Sikapnya yang masa bodoh itu benar-benar membuat Ryu kesal dan membanting wajahnya ke tanah dengan sangat keras sampai keningnya mengucurkan darah. Dengan sombong Ryu bilang, "Hidupmu hancur mulai sekarang. Camkan itu. Bawakan aku 150.000 won besok kalau kau nggak mau mati." Cih, dasar bangsat, buang-buang waktuku saja, kata Ryu sambil meludahi wajah Yu dan pergi begitu saja. Sambil berjalan pulang, Ryu kembali mengingat wajah tanpa ekspresi dari Yu yang membuat amarahnya nggak mau mereda. Dan kebetulan tiba-tiba ada berandalan lain yang menantangnya berkelahi saat mood jeleknya ini. Dalam sekejap Ryu langsung menghantamkan wajahnya dengan kecepatan tinggi dan membuat bos berandalan itu terkapar di tanah seketika. Setelah itu Ryu pun menghajar satu persatu mereka tanpa ampun. Ketika ngelihat mereka ketakutan, Ryu bilang dalam hati, "Harusnya seperti ini. Harusnya wajah takut seperti ini yang orang-orang perlihatkan kepadaku, bukan wajah seperti bangsat berambut hitam tadi. Sialan." Sedangkan saat ini terlihat Yu sedang duduk di dalam ruangan tempat tinggalnya yang benar-benar kosong melompong. Hanya ada alas tidur dan kucing yang digendongnya. Dia duduk dengan pandangan kegelapan yang benar-benar pekat. Keesokan paginya, meski si Injay belum menemukan jawaban, tapi dia udah bertekad akan bermental kuat sejak hari ini juga. Makanya dia pergi ke sekolah dengan determinasi tersebut. Namun ada hal yang benar-benar berbeda hari ini. Kenapa seharian dia nggak dibully oleh geng Ryu di sekolah? Ternyata tanpa sepengetahuannya sebenarnya geng Ryu sedang membuli Yu di gudang olahraga sambil memeras uangnya 150.000 won. Berhubung dia nggak bawa uang, makanya dia dijadikan samsak tinju sama geng Ryu di sana. Yang memulai memukul duluan adalah siswa botak dengan gerakan 1-2 agar mendapatkan penilaian gerakan dari Ryu. Baru aja Ryu memberikan nasihat memutar pinggang kepada si botak itu, tiba-tiba Injay mendobrak pintu gudang olahraga dan berteriak, "Berhenti!" Spontan geng Ryu kaget dong. "Hah? Ngapain dia?" kata mereka. Walaupun dipenuhi rasa takut di seluruh tubuhnya, tapi Injay udah memutuskan untuk berubah hari ini. Injay mengangkat kedua tangannya dan melakukan kuda-kuda boxingnya. Ngelihat itu Ryu benar-benar kaget sampai dia nggak bisa menutupi wajah tersenyumnya itu. Si botak menghampirinya dan bilang, "Oh, si bangsat ini udah hilang akal sepertinya, karena udah lama nggak dipukuli ya." Tapi tiba-tiba Injay melancarkan kombinasi 1-2 jab dan juga strike sesuai ajaran ayahnya yang mengenai wajah si botak dengan cukup telak, membuat dia terhuyung mundur ke belakang. Injay nggak menyangka kalau serangannya barusan berhasil menghajar orang yang membulinya selama ini. Dan sekarang justru si botaklah yang mulai bergemetaran karena terlalu meremehkan Injay. Tapi Ryu langsung turun tangan dan menghampiri Injay lalu bilang, "Ho, kau belajar tinju rupanya ya. Gimana kalau kita mengujinya sekarang?" kata Ryu sambil tersenyum lebar dan membuat Injay berkeringat dingin. Tapi dia bilang dalam hati, "Aku nggak bisa mundur lagi." Injay sadar nggak mungkin dia bisa menang melawan Ryu secara frontal. Makanya dia mengerahkan jab berkecepatan tinggi berkali-kali ke wajah Ryu dengan maksud membuat dia terdorong dan mundur. Baru kemudian mengerahkan tinju kuat secara mendadak. Tapi mau kombinasi gerakan tinju secepat apapun dan apapun yang dia lakukan, Ryu berhasil menghindari semuanya dengan sempurna, membuat Injay makin kelelahan. Sambil terus menghindari, Ryu bilang, "Bukan begitu Injay. Kau hanya akan kehilangan tenaga kalau kau melayangkan pukulanmu sembarangan seperti itu. Meskipun hanya satu pukulan, kau harus melakukannya dengan singkat dan pasti. Seperti ini." "Ceduak," kata Ryu yang tiba-tiba melayangkan satu pukulan counter yang membuat hidung Injay langsung berdarah. Seketika mental Injay pun hilang karena sadar perbedaan level kemampuan yang begitu besar dengan Ryu ini. Ryu malah memprovokasinya agar Injay melanjutkan perlawanannya. Tapi lagi-lagi Ryu menghindari tinju Injay dengan sangat gampang dan melancarkan counter strike punch
dan membuat kacamata Injay terlepas dan dia pun tersungkur ke tanah. Air matanya pun mulai menetes karena perasaan marah dan kesal yang gak bisa disalurkan dengan benar ini. Dan bahkan dia seperti orang yang benar-benar menyedihkan saat ini. Tapi dengan tekad bajanya dan nasihat ayahnya kemarin, Injay kembali bangkit berdiri seolah menegaskan kalau dia adalah petinju sejati yang akan selalu bangkit meski terjatuh berkali-kali. Dalam hatinya Injay bilang, pertama-tama aku harus memasang pertahanan atas serangannya. Tenaganya pasti akan terkuras kalau aku terus menghindar dan bertahan. Itu adalah satu-satunya kesempatan bagiku. Ryu pun tersenyum kagum melihat tatapan determinasi Injay ini. Dia pun menyimpan sebelah tangannya, tangan kanannya ke belakang dan menyatakan ronde kedua dimulai cukup dengan tangan kiri saja. Tapi kali ini malah lebih parah. Setiap serangan dari Injay lagi dan lagi dihindari Ryu. Dan bahkan di setiap pukulan dari Injay di-counter oleh Ryu dengan pukulan dan juga tamparan yang luar biasa. Injay lagi-lagi terkapar di tanah dengan harapan yang benar-benar menipis. Dia sangat kesal, dia sangat marah dengan dirinya sendiri yang sangat lemah ini. Ryu pun bilang, sepertinya kau benar-benar berlatih tinju ya. Kali ini cukup menarik untuk syukuran sampah sepertimu. Baiklah, aku gak akan mengganggumu lagi. Jadi jangan cari masalah dan pergilah lalu hidup dengan baik-baik. Namun di sisi lain, Injay yang masih terus mengingat nasihat ayahnya untuk gak pernah menyerah sampai akhir. Dengan napas yang sesak dia bilang, tunggu, aku masih belum selesai keparat. Injay bangun lagi dan kembali memasang kuda-kuda boxingnya. Mereka semua kaget dong dan bilang, wah dia gila, bisa mati tuh dia. Sedangkan Ryu sendiri di belakang sana hanya ngeliat tanpa suara dan tanpa ekspresi sedikit pun. Di sisi lain Ryu malah marah besar karena kesabarannya dipermainkan. Makanya kali ini dia meninju Injay sekuat tenaga dengan tangan kanannya. Begitu dahsyat dan membuat Injay nyaris pingsan di sana. Gak cukup sampai di situ, Ryu lanjut menghajarnya tanpa henti di lantai yang membuat wajah Injay makin berdarah dan beberapa giginya sampai copot. Sambil terus meninjunya, Ryu bilang, aku udah memperingatkan kau untuk gak mencari masalah lagi, bukan? Bajingan sepertimu harus dipukuli sampai babak belur agar sadar ya. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Cari mati, ha? Kau pikir kau bisa menang kalau belajar tinju? Aku gak tahu kau belajar tinju dari siapa. Yang pasti apapun yang kau lakukan, kau tetap aja seorang pecundang gila. Dengan keadaan yang semakin melemah, Injay ngejawab, enggak. Sejak awal aku gak berpikir akan menang melawanmu. Sekarang aku bukanlah aku yang dulu. Aku udah berhasil. Aku gak peduli dengan hal-hal seperti yang terkuat sebagai berandalan ataupun semacamnya. Karena aku akan menjadi seorang petinju. Ryu makin kesal dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dia terus menghajar Injay bertubi-tubi sampai teman-temannya bilang, oi, bukankah ini gawat? Dia bakalan benar-benar mati tuh. Namun tiba-tiba di belakang sana seseorang mengatakan, apa itu menyenangkan? Kata-kata itu membuat Ryu dan gengnya kaget. Dan ternyata itu adalah kata-kata dari Ryu. Ryu bangun dan kembali bilang, aku tanya sekali lagi, apa memukul orang itu menyenangkan? Katanya dengan tatapan dingin penuh aura intimidasi. Mendengarkan itu, si botak pun maju sambil bilang, sepertinya banyak orang-orang lemah menjadi gila ya akhir-akhir ini. Dia bilang itu sambil mendekati Ryu. Oke, tapi sebelum itu kita mundur sebentar setelah pelatih K bertemu dengan Ryu kemarin. Coach Gim nanya ke pelatih K, pelatih, apa yang sebenarnya terjadi dengan anak tadi? K ngejawab, sebuah firasat. Aku selalu merasakan sebuah firasat dari anak-anak yang aku didik saat pertama kali bertemu dengan mereka. Firasat yang mengatakan kalau mereka akan menaklukkan dunia. Dan aku juga merasakan firasat itu dari Ryu Baeksan kemarin. Tapi anak yang barusan kita lihat tadi itu berbeda. Ini pertama kalinya aku merasakan perasaan seperti ini. Coach Gim nanya lagi, hah, pertama kalinya? Apa itu pelatih? Dengan tersenyum dan tubuh yang bergemetaran, pelatih K bilang, rasa takut. Aku merasakan rasa takut yang sangat menegangkan. Di tempat lainnya, ketika si botak mendekati Ryu, tiba-tiba cing, jeduak, sebuah pukulan yang sama sekali nggak terlihat menghantamkannya sampai dia kehilangan kesadaran. Tapi nggak sampai di situ, satu pukulan yang nggak terlihat kembali menghantamkannya dan ngebuat dia terhempas ke tanah dan langsung tertidur seketika. Ngelihat itu, bawahan Ryu yang lain, yaitu yang berjaket, berusaha menyerang Ryu. Tapi sama seperti sebelumnya, si pria jaketan itu langsung berputar di udara dan pingsan dalam satu serangan yang sama sekali nggak terlihat. Serambut orang yang ngelihat itu langsung lari dan tinggallah di sana Ryu dan juga Injay. Ngelihat itu ngebuat Ryu bengong.
Dia mungkin berpikir apa ini nyata. Kita lanjutin kilas balik dari Kei. Coach Gim nanya ke pelatih Kei, "Hah? Kau merasakan rasa takut?" Dengan tersenyum, wajah berkeringat, dan seluruh tubuh bergemetaran, Kei ngejawab, "Iya, aku merasakan rasa takut yang sangat gila. Bahkan getaran itu belum hilang sampai dengan sekarang." Saat pertama kali melihatnya dibully, dia terlihat seperti bosan menunggu pukulan yang datang. Coach Gim nanya lagi, "Hah? Bosan menunggu pukulan yang datang? Apa hal seperti itu mungkin di dunia ini?" Kei ngejawab, "Tentu aja itu nggak mungkin ada. Oleh sebab itu, nggak ada cara lain selain mengujinya. Makanya aku turun ke bawah, dan dengan sebuah pukulan yang harus dihindari kalau nggak mau mati, aku memukulnya dengan pukulan seluruh kekuatanku saat itu. Kau tahu apa yang terjadi? Anak itu menghindarinya, padahal dia sedang membelakangiku. Seperti yang kau tahu, kecepatan reaksi manusia nggak akan mungkin menghindari pukulan petinju profesional hanya dengan melihatnya. Makanya petinju profesional harus membaca gerakan tangan dengan melihat seluruh cara yang mungkin seperti bahu, step, ritme, kebiasaan, dan lain-lain untuk menghindarinya. Tapi anak itu berhasil menghindari pukulanku ketika pukulanku tepat berada di depan matanya. Dia menghindarinya dengan sangat sempurna. Kau tahu apa artinya, bro? Aku udah melihat banyak sekali orang jenius di seluruh dunia, tapi aku gak pernah ngelihat anak seperti itu sebelumnya. Dan saat ini, Ryu Baeksan memasang muka serius dan mendekati Ryu. Dia bilang, "Aku akan membunuhnya." Ketika Ryu melakukan step ke depan, kebanggaannya tiba-tiba dengan kecepatan cahaya, sebuah pukulan langsung mendarat di mata sebelah kanannya sampai dia berteriak, "Ah, mataku! Apa mataku terlepas?" Ryu terduduk di tanah dengan sebuah pukulan dan mengerang kesakitan. Dia melihat ke arah Ryu, tapi bukan dengan pandangan kesombongan seperti sebelumnya. Tapi kali ini dia melihatnya dengan pandangan ketakutan. Pelatih Kei melanjutkan, "Untuk dapat menghindari pukulanku tepat di depan wajahnya seperti itu, anak itu gak berada di level orang-orang jenius yang memiliki refleks super cepat. Dia hidup di kerapatan waktu dan dimensi yang sepenuhnya berbeda. Dia sama sekali bukan dari golongan orang-orang yang kita sebut jenius. Terlepas dari ruang lingkup manusia, dia adalah monster." Ryu berada tepat di depan Ryu dengan pandangan kegelapannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Oke kawan-kawan, akan kita langsung lanjutkan sesegera mungkin hanya di channel Fokuser Anime ya guys ya. Nantikan terus alur cerita ini dan jangan lupa like dan juga share-nya. Stay terus di channel Fokuser dan stay update.